Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Masih bersama dengan saya Ausar Aulia. Mari kita membahas tes intelijensi umum dengan materi kemampuan figural dan simak videonya sampai selesai. Kemampuan figural adalah kemampuan yang berhubungan dengan tingkat kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gambar, simbol, maupun diagram. Bercerita tentang pengalaman yang telah saya ikuti pada tahun sebelumnya, soal Q yang diberikan yaitu berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, yaitu tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Disebutkan bahwa terdapat 3 jenis soal dalam kemampuan figural, yaitu figural analogi, figural ketidaksamaan, dan figural serial. Sebelum kita membahas satu persatu dari kisi-kisi yang diberikan, perlu saya ingatkan terlebih dahulu kepada kawan-kawan untuk dapat menjawab soal figural ini dengan mudah, maka kita perlu konsentrasi, hati-hati, dan teliti. Karena bentuk-bentuk gambar yang ditampilkan hampir serupa, walau tak sama. Terkadang kita akan melihat ada beberapa gambar yang terlihat sama, padahal ada bagian kecil yang membuat kita terjebak. Oleh karena itulah, kita juga harus memperhatikan bagian-bagian dari gambar tersebut secara detail dan mengikuti pola atau alirannya. Yang pertama, kemampuan figural analogi. Kemampuan figural analogi adalah jenis soal dalam kemampuan figural yang bertujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua buah gambar yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian, menggunakan konsep hubungan tersebut pada kondisi yang lain. Artinya, setelah Anda menemukan analisis antara dua buah gambar, hasil analisis tersebut bisa Anda gunakan untuk menemukan jawaban pada kondisi lain yang ditanyakan pada soal. Contoh soal nomor 1, bila dianalisis hubungan gambar 1 dan gambar 2 yaitu, jika kita perhatikan gambar kedua merupakan refleksi dari gambar 1 atau gambar 1 jika dihadapkan ke sebuah cermin datar sehingga menghasilkan gambar 2. Setelah dilakukan refleksi, persegi panjang urutan kedua diberikan sebuah lingkaran berwarna hitam. Berdasarkan analisis tersebut, maka jawaban yang harus kita cari yang sesuai dengan kriteria dari hasil analisis gambar 1 dan gambar 2 adalah: pilihlah gambar yang merupakan hasil pencerminan dari gambar 3. Jika kita animasikan akan menjadi seperti ini. Nah, inilah refleksi dari gambar ketiga. Kita lihat di option jawaban, hanya jawaban C dan D saja gambar cerminan dari gambar 3. Setelah dilakukan pencerminan, selanjutnya persegi panjang urutan kedua diberikan sebuah lingkaran berwarna hitam. Maka pilihan jawaban yang tepat yang merupakan pasangan dari gambar 3 adalah pilihan jawaban D. Soal nomor 2, bila dianalisis, hubungan gambar 1 dan gambar 2 yaitu, pada bagian kiri gambar 2, lingkaran yang terbentuk merupakan gabungan setengah lingkaran lagi yang belum terasir. Kemudian, perhatikan pada bagian kanan gambar kedua, 3 buah segitiga akan menggantikan posisi dari 3 buah persegi pada gambar pertama. Berdasarkan analisis tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat harus memenuhi syarat-syarat berikut, yakni perhatikan pada bagian kiri gambar akan terbentuk persegi panjang yang merupakan gabungan dari segitiga siku-siku pada gambar pertama yang diduplikat dan diletakkan dengan posisi terbalik. Kemudian diarsir sebagaimana terdapat pada bagian kiri pilihan jawaban A, B, C, dan D. Kemudian,
Kejadian selanjutnya yang akan kita perhatikan yaitu pada bagian kanan, 3 buah segitiga akan digantikan oleh 3 buah persegi. Animasinya akan menjadi seperti ini. Maka jawaban yang tepat adalah D. Yang kedua, kemampuan figural ketidaksamaan, yaitu kemampuan figural yang bertujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan pada beberapa gambar. Tentunya, kebanyakan dari teman-teman pasti sudah paham dan mengerti tentang materi ini. Yap, pernah sekali dengan apa yang teman-teman pikirkan bahwa untuk dapat menyelesaikan soal figural jenis ini, kita hanya perlu mencari satu saja gambar atau pola yang berbeda dari yang lain. Perhatikan contoh soal nomor 3. Pembahasan, mari kita analisis lagi. Gambar 1, gambar 2, gambar 4, dan gambar 5 merupakan gambar yang terbentuk dari 3 garis yang saling dihubungkan. Coba kita buktikan satu persatu. N terbentuk oleh 3 garis yang terhubung. Begitu juga dengan A, Z, dan F juga terbentuk dari 3 garis yang terhubung. Oleh sebab itu, maka gambar yang tidak sesuai dengan gambar lainnya adalah gambar 3 atau huruf X. Alasannya, karena gambar 3 atau X merupakan gambar yang terbentuk dari 2 garis yang saling dihubungkan. Maka pilihan jawaban yang tepat yaitu A. Soal nomor 4, kira-kira manakah gambar yang tidak sama? Sesudah kita analisis, kita menemukan bahwa 4 dari 5 gambar tersebut semua garis memotong lingkaran. Dan hanya satu saja gambar garisnya yang tidak memotong lingkaran. Ingat rumus, pilih gambar yang berbeda. Lihat pola B, C, D, dan E garis memotong lingkaran, sedangkan yang A tidak memotong lingkaran. Maka sudah bisa kita pastikan jawabannya adalah A. Contoh soal nomor 5. Bila kita hitung, jumlah skop pada gambar berbeda-beda jumlahnya. Namun, jika kita analisis lebih jauh lagi, ada satu yang berbeda dengan yang lain. Jika kita hitung lebih teliti, kita akan menemukan sebagian besar pola atau gambar dalam bilangan ganjil, yaitu dimulai dari 3, 5, 7, dan 9, yang terdapat pada option jawaban A, B, C, E. Sedangkan sisa dari gambar satu lagi, jumlah skop yang dimiliki adalah 10. Lihat pola A, B, C, dan E adalah merupakan pola bilangan ganjil, sedangkan yang D adalah pola bilangan genap. Maka jawabannya adalah 10 skop atau D. Yang ketiga, kemampuan figural serial. Figural serial adalah kemampuan figural yang bertujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam gambar. Pada intinya, soal jenis ini kita harus melanjutkan pola atau gambar. Inilah yang akan menjadi pembahasan utama pada materi ini. Contoh soal, perhatikan soal nomor 6. Bila kita perhatikan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, maka kita akan mendapatkan beberapa informasi, yaitu gambar 1, terdapat sebuah persegi yang di dalamnya terdapat sebuah segi 5, sebuah belah ketupat berwarna putih, dan sebuah garis. Gambar 2 masih dengan komponen yang sama, persegi, segi 5, dan belah ketupat. Namun, ada sedikit perbedaan. Belah ketupat berubah menjadi warna hitam dan bertambahnya satu garis baru ditempatkan pada posisi searah dengan jarum jam. Gambar 3 juga masih komponen yang sama, namun terjadi lagi perubahan atau penambahan beberapa komponen, antara lain belah ketupat kembali berubah warnanya menjadi putih dan garisnya pun sudah bertambah menjadi 3 buah garis. Ingat ya teman-teman, pola penambahan garis baru masih dilakukan searah dengan jarum jam. Berdasarkan informasi yang terdapat pada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, maka pola atau gambar yang harus bisa kita dapatkan yaitu sebuah persegi dan segi 5, sebagaimana kita lihat tadi.
Pola perubahan warna dari belah ketupat berubah secara beraturan dari warna putih, kemudian warna hitam, dan kembali menjadi warna putih. Maka gambar selanjutnya adalah belah ketupat dengan warna hitam. Kemudian penambahan satu garis baru yang ditempatkan pada posisi searah jarum jam. Berdasarkan informasi tersebut, maka gambar 4 adalah persegi yang terdapat segi 5 dan belah ketupat yang berwarna hitam, serta memiliki garis berjumlah 4 yang posisi penempatannya berada di sebelah kiri atau penambahannya searah jarum jam. Gambar yang memenuhi kriteria tersebut terdapat pada pilihan jawaban A. Contoh soal nomor 7. Beberapa informasi yang bisa kita kumpulkan dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, yaitu gambar 1, terdapat sebuah persegi yang di dalamnya berisi sebuah garis horizontal dan vertikal yang membagi persegi menjadi 4 bagian. Pada bagian kiri atas terdapat sebuah segitiga sama sisi yang berwarna putih. Gambar 2, terjadi sedikit perubahan, yaitu pada bagian kiri bawah terdapat sebuah persegi atau segi 4 yang berwarna hitam. Gambar 3, bila kita perhatikan juga terjadi lagi sedikit perubahan, yaitu pada bagian kanan bawah terdapat sebuah segi 5 yang berwarna putih. Berdasarkan informasi tersebut, maka kita bisa membuat kesimpulan sebagai berikut. Posisi dan bentuk persegi, garis horizontal, serta garis vertikal tidak ada perubahan. Pola bangun datar yang terdapat dalam gambar selanjutnya adalah bangun datar yang telah ditambah satu segi. Atau gambar 1 adalah segi 3, maka gambar 2 adalah segi 4, gambar 3 adalah segi 5, maka gambar 4 adalah segi 6. Pola warna bangun datar yang terdapat dalam gambar selanjutnya berubah secara beraturan dari warna putih pada gambar 1 menjadi warna hitam pada gambar 2, kemudian kembali menjadi warna putih gambar 3. Maka untuk gambar 4, warna bangun datarnya adalah warna hitam. Berdasarkan informasi tersebut, maka gambar 4 adalah sebuah persegi yang di dalamnya terdapat sebuah garis horizontal dan vertikal. Pada bagian kanan atas akan terdapat sebuah segi 6 berwarna putih. Gambar yang memenuhi kriteria tersebut terdapat dalam pilihan jawaban E. Pembahasan yang lumayan panjang, semoga teman-teman dapat paham dan mengerti dengan paparan materi yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan share video ini jika bermanfaat dan silahkan klik tombol subscribe karena hal itu dapat membuat saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.